pertanyaan berikut dari Dr. Robert di Serang, Banten. Shalom, selamat pagi. Maaf, bolehkah saya bertanya untuk acara tajam di WA ini? Oh, ini dia suka mungkin bukan pas tayang, tapi dia lagi ada pertanyaan, dia rindu bertanya. Kalau boleh saya minta tolong dijelaskan arti dari pasal Jefanya 1 ayat 14 sampai 18 dan apa begitu ada relevansinya dengan keadaan manusia di zaman ini, karena setelah saya baca kondisi manusia begitu sengsara dengan kemarahan Tuhan. Mohon penjelasannya, terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini dari Serang, Banten. Yang pertama, waktu kita baca kitab Nabi-Nabi, supaya kita memahami pekabarannya, kita baca dulu ayat yang pertama dari pasal yang pertama, atau ayat pertama dan ayat yang kedua dari pasal yang pertama, supaya kita tahu pada zaman siapa, pada keadaan apa Nabi itu berbicara. Jadi untuk kitab Sefanya juga, kita akan baca Sefanya 1 ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Jadi Sefanya ini adalah seorang nabi yang Tuhan pakai, Tuhan utus untuk berbicara kepada bangsa Yehuda pada zaman Yosia. Yosia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Tetapi mengapa pada zaman Yosia, seorang raja yang takut akan Tuhan, perkataan Yesaya sudah dipenuhi dengan ucapan-ucapan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang hukuman yang akan Tuhan berikan. Apa tugas dari seorang nabi? Seorang nabi memberikan amaran, menegur apa yang sudah terjadi, dan mengamarkan tentang apa yang akan terjadi, supaya umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan diri. Dan banyak dari yang dikatakan oleh nabi-nabi itu, walaupun itu tentang apa yang akan terjadi, ada juga yang nubuatannya itu bersyarat. Contohnya Nabi Yunus yang berbicara kepada penduduk kota Niniwe yang mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggangbalikan. Dalam Yunus pasal yang ketiga pekabarannya itu. Tapi kenyataannya kota itu tidak ditunggangbalikan. Kenapa? Karena orang-orang Niniwe itu bertobat. Jadi itulah tugas dari Nabi untuk mengamarkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada nubuatan yang bersyarat, ada nubuatan yang tidak bersyarat. Contohnya, nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus pasti datang. Nubuatan yang ada di Daniel pasal yang kedua tentang kerajaan-kerajaan yang menguasai dunia, yang datang silih berganti, mulai dari kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, dan seterusnya, sampai kepada kedatangan kerajaan Allah. Apapun yang terjadi, maka semua nubuatan itu pasti akan digenapi. Itu namanya nubuatan yang tidak bersyarat, bahwa itu betul-betul akan terjadi sesuai dengan yang diucapkan atau dinubuatkan. Sefanya memberikan amaran tentang penghukuman pada hari Tuhan. Hari Tuhan yang mana yang ia sedang bicarakan? Kalau kita baca di dalam pasal 1, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13, maka di situ
Sefanya sedang berbicara tentang apa yang akan terjadi untuk Yerusalem, pada bangsa Yehuda. Penghukuman yang terjadi sebab ia melihat ke depan atas petunjuk Tuhan bahwa bangsa itu akan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dan nubuatan ini disampaikan pada zaman Yosia yang notabene raja yang takut akan Tuhan. Tapi amaran ini diberikan. Nah, ayat yang ke-7 sampai 13 tadi sifatnya adalah lokal untuk Yehuda, tapi bila mana kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, contohnya saya baca ayat yang ke-14 dikatakan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Ini sudah bukan berbicara lagi tentang bangsa Yehuda, tapi dari perkataan-perkataan yang ada dalam ayat 14 sampai ayat 18 yang tidak menunjuk secara khusus kepada bangsa Yehuda, maka ini adalah untuk apa yang terjadi secara global di zaman akhir ini, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena dikatakan di sini, hari Tuhan yang hebat sudah dekat dan datang. Ini berbicara bukan tentang hari-hari terakhir, tapi tentang hari Tuhan. Sangat spesifik tentang akhir dunia ini. Dan betul, siapa yang tidak bersedia dan tidak menyambut Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, maka menurut ayat ini akan terjadi penghukuman pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebenarnya ini juga dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lain. Contohnya di dalam kitab Wahyu. Kita baca saja, contohnya terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang yang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka. Artinya ini menyeluruh, siapa saja bisa ditimpa oleh hal ini. Dikatakan mereka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Apa yang terjadi? Ayat 16 dan 17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba, perhatikan apa yang dikatakan, sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Berbicara tentang hari besar murka yang akan menimpa orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dalam Sefanya pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Terima kasih.